Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Para siswa yang berbahagia, baiklah, kita jumpa di pembelajaran daring untuk mata pelajaran sistem kendali elektronik dan elektromekanik. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas dulu untuk sistem pengendali berbasis elektromekanik. Pada perjumpaan perdana ini akan kita bahas yaitu mengenai alat utama dan bahan yang akan kita gunakan dalam sistem pengendali motor listrik. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk beberapa alat utama yang kita gunakan itu yang pertama adalah MCB. Ya, ini MCB. MCB ini nanti akan berfungsi untuk mengamankan rangkaian listrik dari adanya hubung singkat dan beban lebih. Ini MCB 1 pas. Kemudian yang ini adalah MCB 3 pas. Dan untuk MCB 1 pas nanti akan kita hubungkan di rangkaian kontrol, sedangkan untuk MCB 3 pas nanti akan kita hubungkan ke instalasi daya listriknya. Kemudian di samping itu nanti ada push button. Jadi dinamakan push button ini karena sekali kita pencet nanti ada sambung, dan apabila tekanan ini kita lepas akan kembali. Ini makanya dinamakan push button, sehingga di dalam itu ada pegas seperti itu, sehingga nanti dalam kontaknya itu hanya sesaat. Kita tekan nanti ada kontak, setelah tangan kita lepas nanti akan kembali membuka kembali seperti itu. Dan biasanya nanti untuk yang warna hijau ini kita gunakan untuk start ataupun push button on, dan nanti ada yang merah nanti kita gunakan untuk stopnya atau push button off-nya. Kemudian selanjutnya ada magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor ini sering disebut dengan MC, dan ini berfungsi sebagai saklar magnet. Adapun cara kerjanya, apabila MC ini di koilnya, jadi ini ada di MC itu ada kode-kode. Untuk A1 dan A2 itu adalah untuk koil, dan kemudian di sana ada kontak utama dan kontak bantu. Kontak utamanya itu adalah L1, T1, L2, T2, L3, T3. Ini yang kontak utama yang akan kita fungsikan sebagai instalasi dayanya dari sumber tegangan ke motor listrik. Dan kontak bantunya nanti ada kontak bantu NO. NO itu normally open. Itu nomornya 13 dan 14. Sedangkan untuk kontak bantu NC normally close itu nomornya 21 dan 22. Nah, ini cara kerjanya. Apabila koil A1 A2 itu kita beri sumber tegangan 220, maka koilnya ini akan menghasilkan magnet. Yang magnet ini akan menarik kontak-kontak yang ada di MC ini, sehingga yang tadi yang NO akan menutup, sedangkan yang NC akan membuka. Dan itulah akan kita fungsikan sebagai saklar. Dan apabila sumber tegangan tadi hilang, kita putus arusnya yang menuju ke koil, maka magnetnya hilang. Karena magnetnya hilang, maka kontaknya akan kembali ke semula dengan daya pegas, sehingga di dalamnya ini ada pegasnya seperti itu. Ini dinamakan magnetic kontaktor. Selanjutnya
nanti ada yang namanya overload. Jadi overload ini sebenarnya fungsinya juga sebagai pengaman seperti MCB tadi. Namun overload ini dispesifikasikan untuk pengaman motor listriknya. Jadi apabila motor listrik ini terjadi kelebihan beban, maka overload ini akan bekerja mematikan rangkaian secara otomatis. Itu. Kemudian adapun bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu diantaranya ada kabel. Kabel ini yang biasa kita gunakan nanti kabel serabut, ya, kabel serabut yang kode belakangnya adalah F. Dan kita gunakan di sini nanti kabel NZAF, ya. Untuk kabel ini antara instalasi daya dan kontrol berbeda. Biasanya perbedaannya adalah di warna dan diameter kabel. Karena untuk instalasi daya itu perlu daya yang agak besar, maka diameter kabelnya pun juga relatif lebih besar daripada kabel untuk kontrol. Karena sumber kita gunakan nanti adalah motor 3 pas, maka kita perlu sumber 3 pas dan kabelnya pun harus ada standarisasinya. Jadi untuk pasa R nanti kita gunakan kabel warna merah, untuk pasa S warna kuning, sedangkan untuk pasa T kita gunakan warna hitam. Dan netralnya kita gunakan warna biru seperti ini. Kemudian untuk rangkaian kontrol, untuk yang instalasi daya tadi biasa kita gunakan diameter 2,5 mm persegi. Oke, kemudian untuk yang kabel kontrol itu biasa kita gunakan diameter yang lebih kecil, yaitu biasa kita gunakan kabel dengan ukuran 0,75 mm persegi. Dan warnanya itu harus beda dengan warna yang ada di instalasi daya. Biasanya apabila warna di instalasi daya tadi merah, kuning, dan hitam, kemudian untuk yang instalasi kontrol biasanya diambil warna selain itu. Misalnya pasanya adalah warna putih atau warna coklat. Sedangkan untuk yang netral tetap kita gunakan warna biru. Jadi untuk netral itu kabel baik instalasi daya maupun kontrol sama. Jadi memang netral itu untuk pasa yang biru, warna biru. Itu anak-anakku semuanya beberapa alat utama dan bahan yang kita gunakan. Sedangkan nanti dalam melaksanakan praktek biasa kita menggunakan alat bantu. Alat bantu itu ada obeng, ada tang kombinasi, tang potong, tang kupas kabel, ada avometer, dan nanti kita gunakan juga untuk meger. Mungkin itu anak-anakku semuanya pada pembelajaran daring pada kali ini kita bahas dulu mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek mengendali sistem motor listrik seperti itu. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan menuju ke job yang pertama, yaitu kita akan mencoba mengendalikan motor AC 3 pas dari satu tempat dengan menggunakan kendali berbasis elektromekanik dengan alat-alat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk manualnya, materi mendetailnya nanti silahkan siswa-siswi baca di
teks yang sudah saya lampirkan di materi pembelajaran berbentuk Word itu. Dan nanti mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, dan nanti apabila ada kesempatan untuk pembelajaran luring tatap muka, kita akan langsung melaksanakan praktek di laboratorium. Demikian anak-anakku semuanya, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa mari kita atur sendiri, kita manajemen sendiri pola pikir kita agar kita tetap mempunyai imun yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.